Lapan Arab begitu. Iya. Sama enggak sama, maaf, sama bapak yang itu? Ini. Beda. Beda lah, kan itu kan bersinar Yang ono bersinar, walinya itu. Tapi yang pakai jubah ini bapak ini bukan? Ya, kayak hampir-hampir mirip lah. Masih hampir mirip ya. Badan-badannya. Bedanya kalau ini nggak pakai jubah, kalau yang waktu jadi wali itu pakai jubah. Jubah. Ada gambar-gambar apa jubahnya itu? Putih aja. Nggak ada gambar kulkas apa gambar apa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang menikahin pakai penghulu nggak? Apa langsung orang tuanya itu? Orang tuanya langsung. Orang tuanya langsung nggak pakai penghulu nggak? Iya. Gimana kini? Apa langsung kita tabayun langsung ke bapak ini? Iya boleh, langsung Boleh. aja nggak Jadi, apa-apa. Bapak ngerasa itu pernikahannya bulan apa Pak Ustadz? 5 bulan yang lalu lah 5 mungkin bulan ya. yang lalu berarti Pengakuan pas Bapak. bulan Februari ya, Kia? Bulan Februari. Jadi begini Pak Ustadz, kita datang ke sini, tadi saya ulang, pertama kita silaturahmi, menambah persaudaraan. Iya. Yang kedua, saya sama Ki Mercon ini bareng juga sama Pak RT dari desa ini Bapak ini Pak Towil namanya. Ibu ini Bu Ijah. Ini orang tuanya ini Mbak Ita. Nah, jadi Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ini kan beranggapan waktu nikah itu walinya Bapak ini. Iya. Coba sekarang saya tanya Bapak ini, Bapak waktu bulan Februari itu bener nggak nikahin anak Bapak ini? Enggak ngerasa saya. Pada bulan Februari di mana? Saya kan sama dia ke sana ke Palembang merantau, dagang pecel lele di sana. Di bulan Februari dagang pecel lele. Iya. Nggak pernah merasa ngawinin Enggak anaknya. sekali. Ke Ustadz ini Nggak juga. pernah sama sekali. Nyangkanya ada aja di rumah. Saya pulang Tapi ke kan sini, dia ngewaliin. enggak, saya enggak ngerasa. Pokoknya saya pulang dari merantau, pulang ke rumah saya, anak saya udah nggak ada. Saya dapat informasi dari tetangga, anak kamu dibawa Ustadz ini. Nah, gitu. Saya nggak ngerasa sama sekali. Coba kita tanya sama Mbak Ita. Mbak Ita, kemarin nikah 5 bulan yang lalu. Iya. Siapa yang nikahinnya? Bapak sama ibu. Waktu kapan kamu? Waktu itu kan sama bapak sama ibu ada di sini. Enggak, orang. Enggak ada. Kamu kan udah tahu kami hidup berangkat merantau ke Palembang. Ada waktu itu di sini. Enggak ada. Orang kami nyari uang Bapak di ini sana. Neng katanya waktu bulan Februari itu sebulan penuh di Palembang, katanya mau pulang sambil jualan Pak ya? Iya. Katanya Bapak sempat hampir ketimpa apa yang roboh di itu jembatan apa? Beton itu. Iya, jembatan beton ya. Bapak mah sampai mau ketimpa jembat itu di Palembang mau Enggak, pulang. waktu itu dia ada berdua sama di sini. Enggak ada. ada sama sekali, Akan kebanyakan bener ada. Enggak. Nikahnya di mana nikahnya? Di sini. Ini Pernah Bapak sebelumnya ke sini? Belum pernah sama sekali. Saya tahu juga baru kali ini aja. Tahu baru saat ini saya tahu rumah ini. Beneran saya mau bohong ada. Tuh, di luar udah gedor ini mau dibakar Pak. Warga itu udah mau demo aja. tapi ini sah saya menikahnya. Bapak menganggap ini sah aja. Iya. Bisa juga gimana? Saya nggak ngerasa. Sekarang Pak RT gini aja deh. Ya. Panggil ustadz-ustadz di kampung ini, tokoh-tokoh agama yang ada di kampung ini. Ustaznya Saya ini. doang. Nggak ada lagi. Enggak ada lagi. Ustaz Sobat. Ustadz Sobar doang di kampung Iya, ini. di kampung ini. Pak Ustadz, kan nikah itu harus ada wali. Iya. Walinya kan kemarin tuh wali yang mana ini? Wali murid apa wali mana ini? Atau ini walinya yang saya jelaskan. Tapi ini tadi. jelas nggak ngerasa Pak. Orang kami dari seberang sana, Palembang sana. Merantau kami itu dagang. Cari uang. Pak, bisikan goib itu belum tentu benar loh Pak. Tapi menurut saya mau benar. Dari mana sumber hukumnya? Ya saya lagi zikir di gunung. Suruh menikah. Ya. Itu ada suara lewat telinga apa lewat mana? Lewat pundak, Lewat ya. lewat telinga, ngebisik-bisik. Iya. Itu nikahnya nikah siri, nikah mut'ah, apa nikah sipah, apa nikah apa Pak? Nikah sah saya. Iya nikah sah, emang nikah siri lah katakan mungkinnya sembunyi-sembunyi, nggak ada. Karena dukun nggak kan? ada ini ya. Nggak sembunyi, Soalnya kan udah ada ada orang wali tua. saya.
Tapi maksudnya Pak Nggak Ustadz dicatat sama negara. nggak ada surat nikah. Dari Ini negara. PRT juga nggak. Ini Pak ya? Iya. Nggak ada konfirmasi lah. Iya. Ada yang nikah. Iya. Pak RT aja bahwa Ustadz ini menikah lagi nggak dikasih tahu gitu. Ini nih dampak negatif daripada nikah sembunyi-sembunyi. Nikah itu catat negara lah. Enggak sembunyi, orang tua saya ada kok di sini. Mungkin Kita PRT jangan lagi ngerasa. Tuh, ibunya aja nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Jangan ngerasa kita. Waktu itu ada di sini bareng-bareng banyak orang. Oh, jangan durhaka sama orang tua kita. Saksinya goib juga. iya semua ada. Mana orangnya? Jangan saksi lah, ini yang walinya aja nggak ngaku. Iya, orang saya nggak ngerasa, izin juga Dia nggak lupa pernah. kali dia. Izin nggak pernah. Waktu Pak Ustadz nikah itu santri-santrinya ini ada. Ada semua. Bener ini ngelihat juga. Bapak ini jadi saksi. Ini banyak orang tuanya. Banyak mah. Palingnya ini. Pak RT ini diundang nggak waktu itu? Ada kayaknya mah ya. Nggak ada. Kenapa? Emang nggak merasa Mungkin diundang. PRT lupa kali. Enggak. Makanya kalau nikah itu ya diramein lah. Makanya nikah itu beda sama khitan. Maaf Kang ya. Karena saya biasa ceramah aja Kang. Kalau nikah sama khitan bedanya, kalau khitan nggak diramein juga nggak apa-apa. Kalau khitan itu sunnah diramein. Nikah kalau nikah. Biar semua kampung, orang di kampung tahu, bahkan supaya di luar kampung tahu, supaya nggak ada anggapan kayak gini nih Pak RT. Iya. Ini orang-orang di luar Kang mau nyerang itu. Udah pada bawa obor, bawa parang itu. Tetap kan saya juga diramein. Santri-santri saya ada. Dari masyarakat ada. Ada semua. Cuma goib kan. Nggak ada ini goib semua. Ini mungkin Pak itu RT halu. ini aja nggak ngerasa. Mungkin halu aja. Lupa kali. Bener kata Mang Oji. Mangka warga lapor sama Pak RT. Kok katanya Ustadz Sobar ada perempuan di rumahnya? Pak Ustadz, maaf, ini kalau Pak RT nggak turun tangan, Iya. itu Warga. warga udah pada kesini. Karena warga ini nggak ada yang tahu kalau Pak Ustadz ini udah nikah sama ini. Iya. Jangankan warga, orang tuanya aja ini. Orang tuanya nggak ngerasa ngewaliin orang tuanya. Tapi santrinya ini udah ngelihat ya nikah. Kalau lihat Pak. Ini Terus wali rame semua udah pada banyak nyaksiin. Memang secara nikahnya udah sah dia. besar. Kata Sobar ini. Ya sah dari mana? Itu walinya nggak ngerasa loh. Saya walinya, orang Ini tuanya Pak, dia. benar itu udah sah dia yang waliin. Ibu apa Benar, Pak RT kata Ustadz Sobar ini, ini kamu izin dulu sama Pak RT. Pak RT-nya ngikut. Kapan izinnya sama Pak RT? Pak RT nggak merasa, Iya. warga juga di luaran nggak merasa. Iya. Waduh, jangan begitu Pak RT, ke saya yang ke rumah Pak RT. Hajat nggak? Enggak. Hajat nggak? Enggak Dihajatin merasa nggak? Hajat, Diwalimahin nggak? hajat. Sunnah. Seharusnya sunnah itu dihajatin biar semua kampung tahu udah menikah. Dalilnya di kitab Matan Zubat, Ibnu Ruslan berkata walimatul ursi bisatin qad nudib lakin ijabatun bila uzrin tajib. Mana kamu punya dalil apa? Gini Pak, semua itu warga datang, banyak. Pak RT datang, bapak ibunya juga datang. Oke lah kita bicara walimah sunnah. Ya. Ya, yang wajibnya dulu ini Kang Oji. Kalau ini aja Walinya wali goib. wali yang aslinya aja Ki udah nggak nerima, maksudnya nggak ngaku, nggak ngerasa menjadi wali buat pernikahan ini. Ini udah jelas-jelas. Jadi yang namanya wali, wali itu nanti ada wali akrob, ada wali abad. Maksudnya wali akrob itu wali yang seharusnya jadi wali, itu adalah bapak kandungnya. Kalau misalnya nanti bapak kandungnya nggak bisa, nanti baru nanti wali-wali yang lain dari misalnya anak bapak ini, paman dari anaknya ini berarti. Intinya, selagi orang tuanya ini bisa menjadi wali, maka tidak boleh dipakai wali yang lain, apalagi pakai wali hakim. Nah, ini permasalahannya Ustadz Sobar ini merasa sudah diwaliin nikahnya sama bapak ini. Sementara bapak ini enggak ngerasa. Maaf, Bapak pernah ngutus nggak? Ngutus ke hakim, nikahin tuh anak saya. Pernah ngutus nggak? Nggak pernah juga. Nggak pernah. Belum ada, belum ngizinin anak saya itu buat nikah. Belum ngizinin. Saya penasaran sama ini anaknya ini, Bu Ki. Emang
siapa Teh Nita? Cerita. Teh Nita ini sama nikah sama Pak Ustadz ini terpaksa apa emang suka? Suka. Suka sama Ustadz ini? Iya. Ini udah tua Teh, Apa-apa. mudaan saya. Berapa Pak Ustadz umurnya? 45. 45, saya baru 27. Tetap kan ilmunya lebih tinggi saya. Ya, saya umurnya. Iya. Bapak tinggi ilmunya aja dari tadi. Mana keluarin argumen yang mengatakan nikah pakai wali goib itu sah, mana dalilnya? Buktinya kan sekarang saya nikah dengan istri saya. Itu Iya. anggapan Pak Anggapan Ustadz. didukung dengan dalilnya gitu loh. Kami sudah menjelaskan tadi. Kurang hadisnya, ma waladani illa nikahul islami wa ilam yakun mustajmi'an li suruti al anak. Ma waladani, kata Kangjeng Rasul, pernikahan kami dan para nabi yang lainnya itu nikahul islami, nikahnya nikah Islam, wa ilam yakun mustajmi'an li suruti al anak, meskipun persyaratan zaman nikah para wali itu tidak seperti persyaratan zaman sekarang. Gitu. Pak Ustadz nikah pakai wali goib, pakai saksi goib itu dari mana dalilnya? Ya, itu yang ingin kami tanyakan. Nggak ada Pak Ustadz. Dari bisikan saya. Pak Ustadz, yang namanya nikah itu harus real. Nggak bisa pakai wali goib. Cari sama Pak Ustadz. Pak Ustadz punya kitab fikih banyak. Itu, tinggal baca aja. Bapak sekarang mau nggak nikah sama istri goib? Istrinya nggak ada, hanya berupa wujud bayang-bayang halusinasi, mau nggak? Nggak mau. Mau masukin kemana tuh? Maksudnya masukin pemikiran gitu. Gimana itu? Coba mungkin santrinya yang tahu argumennya siapa? Pak Ustadz, mana dalilnya? Lain Mungkin ada sakartum kitab lagi. apa? Awas jangan lain sakartum ya. Apa? Semua kitab fikih itu nggak ada wali goib. Ki, Aki mesantren mungkin puluhan tahun Ki ya. Iya. Nggak pernah nemu Baru pernikahan. Baru nemu ini. Wah, pakai wali goib. Pakai wali goib. Ini kitab baru apa kitab bikin sendiri? Apa gimana? Tapi Kang Oji, misalkan walinya ini dari kalangan jin, sah nggak? Nggak ada Ki. Nggak ada ya? Setahu saya, bukan setahu saya, di kitab-kitab fikih yang namanya wali itu ya harus wali yang real. Kalau wali, kalau bapaknya ini wali yang aslinya nggak bisa, boleh diwakilin sama wali-wali kerabatnya. Kalau kerabatnya udah nggak bisa juga, boleh nanti pakai wali hakim. Itu harus berupa wujud semua. Pak Ustadz, ini ilmu apa ini? Ilmu baru kayaknya ini. Itu nggak baru lah. Itu mau udah ilmu dari saya, dari sononya. Sekarang kita harus langsung turun tangan nyikapin ini nggak Ki? Kalau buat saya Ki, ini masalah serius ini. Takut ajaran ini menjembar di kalangan masyarakat. Iya, jinah seumur umur. Jinah ini. seumur umur ini. Enggak, kita tungguin dulu argumennya, takutnya ada dalil yang keselip gitu mungkin. Coba Apa coba dalil Pak Ustadz ini? yang menjelaskan sahnya nikah dengan wali goib. Ya udah sah aja saya main. Apa cuman patokannya bisikan goib itu? Iya. Dari bisikan goib itu udah sah? Iya. Pak Ustadz beranggapan sah? Iya. Bahkan Pak Ustadz dijanjiin ada emas segede apa? Kursi apa kulkas? Gede. Pokoknya seluruh emas di gunung itu. Iya. Sedangkan Pak ya, mohon maaf, saya satu kali lagi aja mengemukakan dalilnya Pak ya. Yang tadi tuh ma waladani illa nikahul islami. Ma kesananya ada illa istisna, itu kata ilmu balagoh terjadi kosor. Buka Johar Maknun wa ada watul kosri illa innama Atpun wa takdimun kama taqaddama. Nanti adat kosornya maksusun wa maksurun la yata'adda illa bigoirihi. Pak Ustadz sampai ngerti ilmu kayak gitu nggak? Itu mah bukan urusan ilmu saya. Nah, katanya ilmunya tinggi. Ini patokannya bisikan goib. Bisikan saya kan beda lagi sama. Sekarang begini aja lah, kita jangan jauh-jauh ngungkapin ilmu. Saya ngelihat Pak Ustadz ini kalau pengertian fikih-fikihnya masih ini Ki, kurang paham dia. Katanya belum dalam mengaji fikihnya juga. Mungkin dia cuman dari andalannya bisikan-bisikan goib. mengandalkan Ini juga santrinya ini udah terpengaruh ini Ki. Nah, cuman itu urusan kita nanti Ki. Ya. Itu serius harus kita tanggapin. Cuman sekarang nanya dulu orang tua, beresin dulu nih sama Ya. orang tuanya gimana. Kamu Kita tempat selesai. ngaku nggak ini orang tua kamu? Iya. Tapi kenapa kamu waktu nikah nggak ngabarin orang tua kamu? Dia datang ada di sini. Ya. Nggak Kan ada. tahu kita. Bapaknya lagi di Palembang. Beneran ada. Masa saya nikah sama sendiri-sendiri lah. Nggak minta restu sama orang tua.
Teh, gimana ini Teh? Gini aja deh. Gini aja ya. Bingung, Pak RT. Mohon maaf ya Bapak sebagai orang tuanya ini, dan saya juga mohon maaf Pak Ustadz ya. Ustadz Sobur. Gimana Pak kalau pernikahannya ya kita tajdidun nikah aja, biar nggak ada goib. Diperbarui pernikahannya. Misalnya gini Pak, ini kan oke lah taruh kalau anggapan Ustadz ini udah sah, tapi saya pribadi juga pemirsa juga semuanya kayak Mungkin juga itu ya. warga juga makanya demo itu beranggapan nggak sah. Nah, jadi untuk menengahi kita gimana kalau misalnya kita nikahin aja sekarang. Mumpung ada Bapak. Iya, wali. maksudnya walinya mumpung ada, saksi saya siap Iya, Nggak bisa. sama Kimerson. saksi cukup Pak, selokos nikah. bungkus. Nikah yang mau disaksiin sama saya, sama Ustadz Mercon, sama Kimercon, ini nikah luar biasa Pak. Insya Allah berkah. Tapi Bapak orang tuanya nggak mau. Enggak. Pokoknya anak saya pulang aja. Mau Kenapa nggak mau dinikahin sama Ustadz ini? Tapi anak bapak udah malam pertama udah dijebolin. apa? Biar bawa pulang aja. Saya yang nggak setuju. Karena Tapi udah biar- ada buktinya kayak gini deh Ustadz ini. Biar masalah kan udah ke palang tanggung gitu. Insya Allah berkah lah. Emang udah ada calon apa gimana? Nggak bisa. Pokoknya bawa pulang dulu. Kalau Oh, masalah jadi tahun itu belakangan. Tadinya ini gimana? Oh, kirain udah ada mau dinikahin sama siapa? Enggak. Enggak. Hanya nggak setuju aja. Intinya bapak ini nggak setuju. Gimana ini Pak Ustadz? Ini bapaknya aja nggak setuju. Tetap kan udah sah sama saya. Waduh. Nggak bisa itu. Baik. Gimana Mau itu? anak Ki? kita pulang aja. Orang saya nggak wali enggak. Nah sekarang Pak, Bapak dengar sendiri. Orang tuanya pengen ngajak dia pulang. Bapak setuju nggak diajak pulang? Itu enggak lah. Kenapa nggak setuju? Itu karena saya udah menikah sama dia. Udah menikah. Saya mau aja. nanya ininya Ki. Ini kan anaknya. Kamu mau ikut bapak kamu, orang tua kamu? Apa tetap mau sama Ustadz ini? Tetap suami. Pulang. Pulang sama kita. Enggak. Karena kan bapak sama ibu Ini udah PRT. ngerestui Iya, waktu itu. Ini udah. Jadi Kita Pak udah RT setuju juga sama dia. bingung begini mah. Udah. Saya udah diituin. Ya kalau pulang aja. Enggak. Tidak Saya bisa mau Pak, disini aja. tidak bisa. Tidak bisa gitu. Nggak bisa gimana? Tidak bisa karena ibu sama Ustadz Sobar ini sebagai kami murid santrinya udah menyaksikan. Kamu ini santri di sini nggak ada hak. Ini yang lebih berhak. Ya. Tapi kami gimana dulu? sebagai santri sudah Saksinya, Pak. menyaksikan pernikahan. Maaf nih, Mereka itu maaf ya. saksinya. Ini istri Bapak Ustadz juga kan udah izin, saya yang nyasikin ya. Iya. Izin, dikasih izin. Izin dari Ya mana? boleh, Neng, katanya. Ribet dia Ki kayak gini. Baru tahu Palembang. ini Ustadz ini. Baru tahu, baru lihat Ustadz ini. Orang kita nyaksiin banyak nih. Bukan saya aja ini sendiri, orang tuanya juga takut. teman saya nyaksiin. Gini aja. Mungkin secara teknis kita juga kan harus tabayun ya. Ya, benar, Ki. Al-hukmu bisa infarun anta sawrihi wa qadimil awal indal wad'i li anahu muqaddamun bitab'i. Nanti Pak RT pintain aja KTP, kartu keluarga, apakah ini emang bener orang tuanya. Iya, iya. Gitu, kalaupun bener ya nanti dicek aja lah data-datanya gitu Ya, ya. maksudnya kalau udah jelas, Iya. kita baru nyikapin ini masalah Nah, hukumnya ini. Jadi untuk Pak RT, tugas Pak RT nanti pintain data-datanya. Tugas saya sama Kang Oji ngurus Ustadz ini. Iya, iya, iya. Karena saya lihat matanya itu Iya. udah kayak gimana gitu matanya. Perutnya juga ini kayak perut hubud dunia gitu. Tapi teteh ini juga perutnya kayaknya udah ngisi ini. Udah 5 bulan. Ya mungkin. Waduh, lancar juga Pak Ustadz ini. Ya intinya kalau nikah ulang setuju nggak setuju itu mungkin nanti lah. Nanti yang jelas. kita bicarain Pak ya. Nanti kita bicarain Pak Bapak ya. tenang dulu. Nanti Bapak kita bicarain, yang jelas Pak Ustadz Sobar. sekarang Pak Ustadz maunya gimana menurut Pak Ustadz? Mohon maaf sebelumnya ini, kepengen Pak Ustadz Sobar ini kayak gimana? Ya udah. Pak, intinya jangan diganggu lagi, saya intinya udah- Pak Ustadz. Ah, gimana? Intinya saya mengatakan pernikahan Pak Ustadz itu nggak sah. Ya, enggak. Sekarang Pak Ustadz terima nggak? Itu enggak lah. Ya saya udah di. Kalau Pak Ustadz nggak terima, mau Pak Ustadz gimana Ki? Kita harus tantang kayak gitu aja Ki. Iya, Pak Gimana? Ustadz kan dari tadi ngomongnya sakti berkaromah, orang suci, kami orang kotor. Maksudnya Pak Ustadz ini maunya gimana gitu loh? Ya mau gimana lagi? Ya Oh, mau adu ilmu dulu. Bapak udah sakti Mau jago. Pak Ustadz, mau santri-santrinya turun, saya insya Allah Ki, kalau ini udah sesat Ki, insya Allah saya siap Ki. Lillahi ta'ala saya.
Gimana ini? Rawat saja lah. Sesatnya sih. Bapak tenang aja dulu, Bapak tenang. Saya punya santri. Nggak ada kata sesat lah. Ya bukan dilihat dari banyak santrinya, kalau sesat mah sesat. Aduh. Santri saya. Lia Edan juga banyak pengikutnya kalau udah sesat. Apa nanti Bapak perlu saya urus sama PRT ke kelurahan biar dimasukin penjara? Nggak mau lah. Lebih baik bertobat, coba ikutin saya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak bisa lah, nggak mau saya. Lah kenapa nggak mau syahadat? Itu kan saya mau udah ajaran saya masing-masing. Itu kan syahadat, bagus lah coba ngucap syahadat. Enggak, itu mah nggak bisa saya. Kenapa nggak bisa? Karena kamu makomnya udah tinggi, Iya. setara dengan wali. Iya. Kalau saya masih orang biasa, Iya. lah kan lebih bagus syahadat. Asyhadu, Nggak bisa. nggak bisa. Iya. Waduh. Santrinya ini juga nggak bisa syahadat. Enggak. Gimana ini Ki? Oh gitu. Ada ajaran zikir yang sama syahadat anti. Semua zikir itu pasti ada syahadatnya. Zikir, torekat, qadiriyah, naksabandiyah, sajiliyah, semua itu ada syahadatnya terlebih dulu. Ini ada zikir anti syahadat ini kayak gini. Islam gak bisa gimana ini? Kalah sama Bapak yang jangan emosi, merantau Pak. Palembang ya, dagang pempek. Dagang apa? Bapak ini aja tiap mau buka dagangan, ini baca syahadat 113 Pak ya? Iya. Tapi bagi kami enggak pakai syahadat. Ini zikir apa kayak gini nih? Zikirnya beda. Gini aja. Bapak ini kan sepertinya udah nggak senang juga. Mungkin Teteh ini agak mundur aja ke sana. Kita mau ngurus Pak Ustadz ini dulu. Mungkin dengan cara lain lah, karena argumen juga mereka tidak bisa membuktikan atau tidak bisa mengatakan dalilnya. Mungkin mau jejaten tentang goib-goib mungkin. Gitu. Teh bisa digeser ke sebelah sana, nanti biar Kang Oji yang ngurusin Ustadz ini. Nanti Terabas anak aja, Ki. Terabas aja udah. iya, Bapak tenang aja Pak. mau lagu nih, mau lagu dulu nih. Jadi sekarang urusannya kita aja dulu Pak Ustadz ini. Pak Ustadz maunya gimana? Pak Ustadz kesituan Pak Ustadz, di tengah aja. Nah, Soalnya Boleh kalau ini. udah menyangkut masalah akidah, masalah syariat yang disebarin ke orang banyak, saya mau tidak mau ikut campur ini Pak Ustadz. Saya takut ada saudara-saudara saya yang ikut terpengaruh sama zikir-zikir Pak Ustadz yang sesat seperti ini. Atau itu mah benar jika saya akan. Tapi menurut itu udah jelas-jelas keluar dari anjuran agama Pak Ustadz. Saya ulang sekali lagi, zikir yang sesuai dengan syariat Rasulullah itu zikir yang ujungnya anti harta karun, anti dunia. Ini Ustadz zikir tapi dijanjiin harta karun, dijanjiin emas segede salon. Ini udah sesat, jelas-jelas kulkas sesat. malahan. Sekarang mau Pak Ustadz bagaimana? Mau kita selesaikan secara dalil-dalil? Pak Ustadz ini kayaknya nggak paham kitab. Mau adu ilmu aja. Sekarang Pak Ustadz saya tantang. Pak Ustadz bisa baca kitab nggak? Enggak. Nggak bisa Ki. Jadi mau Tapi dia ilmunya ilmu Ilmu nih. goib Ilmu terus, goibnya iya. nih. Setan dia. Ilmu goibnya nih. Dia akan mengeluarkan jurus. Kayaknya mau duel aja Kang Oji. saya lebih senangnya kalau dia punya argumen dalil-dalil kitab. Gini gimana kita mau ngelawan kitabnya? Bapak kitab Fathul Muin tahu? Tidak. Kitab I'anah tahu? Tidak. Sapinah Riyad tahu? Tidak. Injil. Tidak. Tidak. Taunya bisikan goib aja. Bisikan-bisikan goib. Ahli zikir, wali. Berarti ini kita ngelawannya jangan di situ ini Ki. Gimana? Ustadz Sobur Ya. punya ilmu-ilmu goib, Ya. punya serangan-serangan goib. Ya. Sekarang Dia punya- saya tantang Pak Ustadz Sobur ini Kayaknya mau dia menggunakan ilmu. Menggunakan jurus tuh. Gimana Ki? Apa kita langsung serang aja Ki? Ya udah adu ilmu aja udah. Coba. Mau dia mau menggunakan jurusnya. Saya nggak anarkis juga Ki. Saya gini aja lah, Pak Ustadz Sobur ya. Pak Ustadz ini sorban saya. Ini sorban saya. Itu sorban Pak Ustadz. Sorban saya ini udah ditidurin di makam keramat-keramat di Baghdad di Mesir ini. Ini warisan. Pak Ustadz, seandainya Pak Ustadz bisa menggunakan ilmu goib Pak Ustadz,
Suruh gimana Ki? Yang ilmu debus apa gimana ini? Debus juga saya penasaran ini Ki. Bebas Kang Oji aja itu. Gimana ya? Udahlah ini Kayaknya takut mau debus-debus adu ini. tenaga dalam aja kayaknya Tenaga ini. dalam aja ya. Tenaga dalam kayaknya Pak Ustadz ini. Sekarang Pak Ustadz, saya kasih kesempatan serang saya. Keluarkan jurusnya. Wah. Karena Pak RT nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Obatin Bismillahirrahmanirrahim. ilmunya. Narudu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi tarmihi minal budi bisatat fa anta Kayaknya anak buahnya mau pada ke belakang sini nih, mau bantuin. ilahi wa sayyidi fa farik ya hayu ya qayyum narudu nar Allahu Akbar. Kuat lagi Ustadz Sobur ini. Ustadz Sobar Gimana ini. Pak Ustadz? Saya belum baca hijib-hijib apa-apa itu. Kita dorong nih Pak Ustadz kita. Oh, didorong transfer energi. Auzubillahiminasyaitonir Biarin saya percaya sama Kang Oji ini. lil ismi tamizun asol. La aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'da'i. Bangun Pak Ustadz, bangun. Wah, kayaknya masih ada jurusnya ini. Mana? Masih penasaran. Itu baru Alfiah yang saya baca. Apa perlu saya baca Yakulu? Imriti. Kayaknya masih ada jurusnya ini. Kayaknya masih 12 lagi silakan. jurusnya ini. Ya ayu ya qayyum. Ya rijalal ghaib. Ya rijalal ghaib. Ya hayu ya qayyum wa iza batostum jabarin Allah wahid. Oh, bangun lagi. Oh, astagfirullahaladzim, kuat juga ini. Mereka kan ya sobar memanggilkan kekuatan terakhirnya ini. Ya sobar, pasti andalannya ini. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya sobar, ya sobar, ya sobar, ya sobar, ya sobar, ya sobar, ya sobar. Oh, saya jadi bantuin kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Ki, tolong Ki. Tolong Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Kang Oji, kita bareng-bareng Kang Oji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Muhammadun wa ibnu Malik Ahmad Rabbil Alamin Malik musallin ala nabiyil Mustafa wa alihi mustaqbilina sura pawasna wa fi albiya maqsidun habib qaribul aqsa bil ajmi wa tafsidul basar bi wa taqdan ridum bi suji fa iqatan afdal min tiwa wa bisabkin hayzun tabil mustajibun sana al jamru wa bil mawfir wa qadar kalamun ala jamru bin kastak muslim sumar kun kalimat wa kalimatun wa kalimatun fi kalamun qad jamr jalwat wa jamrin wa musallin simin tabil nasal bi tapal tawat wa alwan ni akbar kulun jali siwa marhal pukal wa wal fil mudan kun sama bil qalbi tamis wasim wa nun akbilana fil Allah. Pak RT, ambil air, Pak RT. Air putih. Ini harus diruqyah ya, kayaknya Ki. diruqyah, diminumin air ini. Sesek napas saya Ki. Ini bro, airnya. Ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Malikah Muhammadur Rabbil alamin. Shallallahu ala nabiyil Mustafa wa alihi mustaqbilana syarafa wa astagfirullah bi rabbil yang maksudnya wa habibu wa taqabbal asal rajim wa bismillah wa taqaddin rizqan bi suci fil qatan abdul tamim wa bisat kana jun tabdun stajibun sani al jamil wallahu yaktibi batin wa firul wa tadarrujat akhir kalam wa labjan mujin kasatu muslim wa isma kullu kalimu hidu kalimatun wa qawma kamatun bi akal bil jari wa tanwin wa nida wa musadin ismin tamizul asal bi taqal tawat wa qalian min biruni kullu jari siwa malat wa kalwat papi domin masih ban patan maju kasun kaji Kang Uji tambahin jampenya biar lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tutana wa samayatu ala salasata wa sarana anawul awalu hurufun tajru isma faqat wa yati sata asar harfan al bawa min ini bangun Ustadz Sobur, sobar, mohon maaf, minum dulu. Ustadz Sobur. Up. Emang harus Ustadznya nih. Habisin aja Pak Ustadz Sobur, haus. Biar besok kuat. Ngerit batunya, ngerit lajanya. Ustadz, assalamualaikum. Udah senyum-senyum sekarang. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini mungkin Pak Ustadznya lagi capek Mang Oji. Nanti kita musyawarahin lagi. Masalahnya kan ini udah nikah kepalang tekdung. Ya, gitu. benar. Nanti kita musyawarah lagi. Nanti kita tanya-tanya lagi gitu. Tapi ini kayaknya energi negatif dari wiridannya ini udah hilang ya Ki. Udah Soalnya hilang. udah kelihatan cerah ini Ki. Iya, udah muncar semua. Soalnya tadi itu kayak tegang, mungkin bawaan itu ya. Takut juga mungkin bawaan hodam juga gitu, bawaan iblis-iblisnya juga mungkin. Pak Ustadz sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz udah pernah nikah? Belum? Udah. Belum, udah. Masih Masih ini dia. leng-lengan gitu, masih leng-lengan. Kayak orang tidur sore itu kayak gitu tuh. Mm-mm. Kayak udah makan apa belum? Iya. Gimana Tapi- nih? Tapi kenapa kamu jadi? Berarti belum pernah nikah ini? Belum. Belum ya. Bingung. Bingung. Nanti kita bicarakan lagi, Kang Oji, kameramen. Ya, Guru. Pesan-pesannya adalah nanti ini cerita ini kita terusin, sahabat. Nanti kita musyawarah dulu. Soalnya kita belum tabayun juga Ya, yang lebih belum lanjut. tabayun. Ini Nanti kita musyawarah. Nanti kita tayangin lagi kelanjutannya. Intinya sejauh ini dari awal sampai akhir jadikan ini tontonan motivasi bahwa ya kalau mau menikah ya nikahlah secara Islam gitu yang ya. pertama dari saya Ki, anjuran kalau masalah nikah itu sahabat ya. Sunnah diwalimahin, sunnah diramein. Ya. Kalau bisa se-Indonesia tahu kita udah nikah. Ya biar enak mau dibonceng kemana-mana juga enak kalau diramein mah gitu loh di walimahin. Kalau jomblo kayak saya baru jangan sampai dipublikasi. Iya. Karena di keterangan juga walimatul ursi bisatin kodnudi blakin ijabatun bilang uzrin tajib gitu ya. Biar pada tahu warga ketika udah boncengan nih suami istri udah warga itu udah ya toh pamajikannya iya gitu. Mau dibolak, mau balik, mau di atas, Biar di pada bawah, tahu, bebas. Dinikahin. Gimana ini makan rata-rata banyak pengusaha bos yang nikah siri, umpet-umpetan, kawin kontrak dan lain sebagainya. Banyak madaratnya sahabat. Intinya kayak gitu. Nanti kita akan tabayun lagi masalah wali goib dan lain sebagainya, itu nanti kita akan kaji lagi kitabnya gitu ya. Ada lagi Kak Uji tambahan? Mungkin cukup itu Ki. Mungkin itu dulu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.